Jadi kita dianjurkan mana untuk mempunyai sifat kasih sayang, sebagaimana Al-Imam khadamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang umur 10 tahun sudah diunjuk mamanya lawan Nabi. Pas Nabi datang awal mula ke Madinah, mamanya langsung menunjuk lawan Nabi. Wahai Nabi, ini ulun kau manubian anak aja untuk melayani dia. Umurnya 10 tahun Anas bin Malik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tusfihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-'usub wa tulimu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tanpa kita pilih, tanpa kita kehendaki semenjak hidup kita, tapi nikmat itu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semenjak kita lahir. Mudah-mudahan kita bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai akhir hayat kita. Dan juga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dijadikannya sebagai khairul umam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepaling baik umat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalianlah paling baik umat yang pernah dinampakkan kepada umat manusia. Nahnul akhirun as-sabiquna yawmal qiyamah, kata Rasul, kitalah umat yang paling terakhir diutus ke muka bumi ini, tetapi juga umat yang pertama dimasukkan ke surganya Allah nanti di hari kiamat.
bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan lawan Nabi surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita diberikan taufik dan karunia-Nya bisa menunaikan salat berjamaah pada waktu yang mulia ini. Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi, siapa orang yang sembahyang isya berjamaah maka seakan-akan ia melaksanakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal lail kullah. Siapa orang yang salat subuhnya berjamaah maka seakan-akan ia sembahyang satu malam penuh. Alhamdulillah juga kita bisa menghadiri majelis ta'lim seperti ini. Artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipilih untuk memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah pengen di dalam diri kita ada kebaikan. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan di dalam dirinya, bakal Allah giring orang-orang itu di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaan menghadiri majelis ta'lim seperti ini, siapa orang yang istiqamah hadir di majelis ta'lim semacam ini, insyaallah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga keutamaan hadir di majelis ta'lim semacam ini, Allah mudahkan nanti jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan hadir di majelis ta'lim semacam ini, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka nanti bakal Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diamanahi panitia untuk membacakan kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mawa'idul Usburiyah, karangan dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usbur. Beliau ini iltimasan li du'a Rasulullah, mengarang kitab mengumpulkan 40 hadis karena mengharap doanya dari Nabi. Man jama'a 40 hadisan fa huwa fil 'afwi wal ghufran, kata Nabi. Siapa orang yang mengumpulkan 40 hadis maka akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini iltimasan li du'a Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya berkat membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in wa ba'd. Al-hadits al-awwal an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Abdullah bin Umar adalah salah satu anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak daripada Khalifatul Rasulullah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau ini memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya orangnya ujug-ujug bertakwa lawan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya khalifah, anaknya pemimpin pada masa itu, cuman benar-benar bertakwa lawan Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun beliau paling muda di antara sahabat yang lain, tapi benar-benar dididik oleh abahnya, oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah.
dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka tiap masalahnya bakal diberikan oleh Allah jalan solusi keluarnya, dimudahkan untuk menjalani masalah tersebut. Banyak sekali keuntungan bertakwa ini, karena takwa itu fondasi hidup kita. Innal muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itu beruntung. Dan juga Abdullah bin Umar ini terkenal orang yang benar-benar menjaga sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada di Masjid Madinah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang di tempat yang tertentu. Dan Sayyidina Abdullah ini melihat Nabi sembahyang situ lalu diumpati sujud. Kuat benar mutabahnya lalu Rasulullah sampai-sampai berjalannya kayak Nabi. Kenapa berjalan Ikam Abdullah kayak itu aja? Karena Nabi berjalan kayak itu aja sih. Duduknya kayak Nabi. Dan dua, ada Nabi singgah di suatu tempat. Apabila Sayyidina Abdullah bin Umar ini lewat di tempat tersebut, pasti singgah juga. Kenapa itu singgah aja? Ya orang. Karena Nabi singgah juga aja Abdullah bin Umar. Saking kuatnya menjaga sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini walaupun muda tetapi menjadi perawi hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. 2.360 hadis yang diriwayatkan beliau, padahal beliau masih belasan tahun. Kenapa ajar ulama bisa sebanyak itu meriwayatkan, padahal orangnya anum, lain kayak para sahabat yang lain? Karena dua sebab ajar ulama. Sebab yang pertama karena Abbasidin orang para kawan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Saking dekatnya para sahabat lawan Nabi itu hampir tidak ada batas. Kira-kira apa bayangan kita kebanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah orangnya serius terus, amun berpendar tentang surga, neraka, dosa, pahala, maksiat, ibadah? Apakah serius terus Nabi itu? Ternyata ada. Karena idza jalasa ma'an nas intakallamu fi ma'anil akhirah akhadha ma'ahum. Apabila Nabi berpendar lawan para sahabatnya membenarkan tentang akhirat, di tempat dia berpendaran. Wa in tahaddatsu fi ta'am tahaddath ma'hum. Apabila para sahabatnya berpendaran tentang kulineran, tentang makanan, Nabi pun juga berpendaran lawan para sahabat tentang makanan. Jadi Nabi itu pada serius terus berpendar. Wa in takallamu fid dunya tahaddatsa ma'hum rifqan bihim wa tawaddu'an lahum. Dan juga amunnya para sahabatnya berpandangan tentang duniawi yang dibolehkan pada syariat, seperti makanan tadi atau pakaian duniawi yang dibolehkan, Nabi pun juga berpandangan dengan para sahabatnya rifqan bihim wa tawaddu'an lahum, dengan merendahkan hati sidin. Jadi ada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Jabir. Jabir ini, aku rancak benar terkumpulan lawan Nabi, kepandaran lawan Nabi juga terkumpulan lawan para sahabat. Kanu yatanasyaduna sya'r baina yadayhi ahyanan. Kadang-kadang Tuhan kami itu di hadapan Nabi bersyair-syairan. Kadang berpandaran, kadang bersyair-syairan. Dan adat ini alhamdulillah masih terjaga di bumi Hadramaut sana. Kalau ulama terkumpulan bersyair-syairan, qasidahan, alhamdulillah masih terjaga di sana. Dan di sini juga sebagian tempat masih kita lihat alhamdulillah masih terjaga. Wa yadhkuruna al-ashya min amri jahiliyah. Kadang-kadang Tuhan para sahabat ini bernostalgia
mengulangi, mengingat akan tentang peristiwa zaman jahiliyah. Lalu bagaimana sikapnya Nabi? Wa huwa sakit farubbama tabassamahum. Beliau menyimak, bujur-bujur mendengarkan lawan para sahabat nih. Bahkan para sahabat tawan sidin pun juga ikut tersenyum. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Begitu membumi, begitu dekat, bahkan nyaris tanpa jarak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya Sayyidina Abdullah bin Umar tadi menjadi perawi hadis terbanyak, salah satunya karena abahnya Sayyidina Umar bin Khattab, karena dekat lawan Nabi, dan Sidin juga kehidupannya rancak di Masjid Nabawi. Kehidupan Sidin ini rancak di Masjid Nabawi daripada di rumah Sidin. Dan sebab yang kedua adalah kakak Sidin yang bernama Hafsah. Kakak Sidin ini salah satu istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua itulah menjadikan Sayyidina Abdullah bin Umar ini menjadi perawi hadis terbanyak yang kedua setelah Abu Hurairah. Jar Abdullah bin Umar, Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamukumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Orang yang penyayang, orang yang mempunyai sifat belas kasihan, maka orang itu disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbelas kasihan, punya sifat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bakal menyayangi kita juga. Siapa orang yang telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu beruntung dunia dan akhiratnya. Maka kita disuruh oleh Nabi, irhamu man fil ard, maka berkasih sayanglah atau berbelas kasihanlah kepada siapapun yang ada di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, pada manusia, kepada hewan yang ada disuruh untuk membunuhnya, seperti kucing, ayam, itu ada disuruh untuk membunuhnya. Jadi kita harus berkasih sayang kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa buahnya dari kita kasih sayang tadi? Irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sama'. Maka orang-orang yang di langit, malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 lapis langit, malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bakal menyayangi kita berkat kita berkasih sayang, berbelas kasihan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al muslimin ay yatakhallaqu bi khalqillah fa yatarahamu fima bainahum. Maka kita dianjurkan benar untuk mempunyai sifat belas kasihan nih, sebagaimana Allah juga punya sifat kasih sayang terhadap kita. Maka kita juga harus bisi sifat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama kita kasih sayang kepada diri kita dulu. Sebelum orang lain, kita kepada diri kita dulu kasih sayang. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan maksiat, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bermaksiat, artinya kita kada sayang lawan diri kita. Karena maksiat itu memancing kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga setelah diri kita lawan orang lain, lawan yang halus, lawan yang tua, kita berkasih sayang. Menurut orang tahu tentang wudu, tentang sembahyang, kita ajari karena kasihannya. Karena wudu sembahyang itu fardu ain, kasihannya kita berdosa. Sedangkan ulama banyak di tempat kita ini. Atau orang yang fakir, yang butuh dengan harta kita bantu semampu kita.
kita bisa membantu seapa kita bisa membantu walaupun sedikit kita apa-apa, insya Allah bakal Allah ganti kena mana qasamalun min sadaqah bal yazdad ya Nabi, kada bakal kurang harta yang disedekahkan itu, bahkan bertambah ya Nabi. 3 kali Nabi menyambat. Dan lebih diwajibkan lagi kita punya belas kasihan atau kasih sayang kepada orang yang lagi kena bala. Contohnya orang yang kebakaran atau kecelakaan, kena musibah, itu kita lebih diwajibkan lagi untuk berbelas kasihan kepada orang-orang tersebut. Dan ketahuilah, siapa orang yang paling berkasih sayang terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebutlah yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai 360 rahmat dalam sehari. Siapa orang yang mendapatkan 1 rahmat saja, maka tidak bakal celaka seumur hidupnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal celaka seumur hidupnya. Siapa orang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Dan dikisahkan di sini kisah Sayyidina Umar bin Khattab berbelas kasihan kepada burung. Jadi burung tersebut di tangan kekanakan, pas Sayyidina Umar bin Khattab ini berjalan-jalan di jalanan, ada kekanakan. Di tangan kanakan ini ada burung ospur, salah satu burung kutilang gitu. Kesiannya Sayyidina Umar nih lawan burungnya tadi. Para kisidin, kanakan di sini, kutukari di sini, burungnya di sini. Aku nih kanakan, tukari Sayyidina Umar burungnya. Tukari Sayyidina Umar, lapas Sayyidina Umar. Tukang ya, pas Sayyidina Umar meninggal dalam kubur, nih Sayyidina Umar datangi malaikat. Toro akli ya Sayyidina Umar. Tegantar ya Sayyidina Umar, toro akli, akalku terbang ya Sayyidina Umar. Tegantar Sayyidina Umar juga karena disebabkan wibawanya malaikat, sampai warta'atu mafasili ya Sayyidina Umar, sendi-sendiku nih rakai ya Sayyidina Umar. Gara-gara haibahnya tadi malaikat, wibawanya malaikat. Nah itu Sayyidina Umar nang saya pun aja takutan sejalan kiapa kita nih. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam barzakh nanti. Nah, pas tadi ada suaranya Sayyidina Umar di kubur tadi, ada suara cuman tidak rupanya. Wahai malaikat, jar suara tadi, jauhi hambaku tadi, jangan tekutaninya, karena ini selama hidup di dunia pernah membebaskan burung, pernah mempunyai sifat belas kasihan lawan burung. Jar suara tadi, artinya itu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Aku sudah mengampuninya, jar suara tadi. Berkat inya pernah berbelas kasihan lawan burung yang pernah dilepasnya. Nah itu jadi hal sepele, jangan kita anggap sepele. Barangkali itu menjadi titik keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikisahkan Al-Imam Al-Ghazali masuk surga dengan sebab lalat yang meminum tintah beliau pas lagi sidin, lagi mengarang kitab. Lalat hinggap di pulpen sidin, kada di sidin pulpennya, sampai lalat tadi kanyang, bujur-bujur kanyang minum. Pas sidin meninggal, murid sidin dimimpi, wahai imam, ya murid sidin, apa yang Allah perbuat lawan pian? Dari Imam Al-Ghazali, Allah bertakun, apa amalanku yang pernah aku kerjakan selama dunia, aku jelaskan aja dari Imam Al-Ghazali satu persatu. Jadi cara Allah Ta'ala berfirman, amal ikam itu yang
pernah yang paling aku ridhoi iya nang ikam kada membiarkan lalu kehausan pas ikam lagi mengarang kitab lalu anak meminum ikam biarkan. Nah itu amun kita lihat dari sekilas saja hal yang sepele, padahal di situ titik keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ghazali kurang apa? Mengarang macam-macam kitab, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Masya Allah, cuman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan kita anggap hal sepele. Dan dua, suatu keburukan walaupun kecil jangan kita anggap sepele, karena kita kada tahu di situ atau di situ titik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita dianjurkan mana untuk mempunyai sifat kasih sayang sebagaimana Al-Imam khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang umur 10 tahun sudah diunjuk mamanya lawan Nabi. Pas Nabi datang awal mula ke Madinah, mamanya langsung unjuk lawan Nabi. Wahai Nabi, ini ulun kau manubian anak aja untuk melayani dia. Umurnya 10 tahun Anas bin Malik ini. Dari Sayyidina Anas bin Malik, qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, tapi Nabi tidak pernah sekalipun berucap lawan aku sesuatu yang aku gawi. Cuman Nabi kada menyuruh, Nabi kada suruh menyambat, kenapa Anas ikam gawi? Nah, Nabi kada pernah menyambat gitu. Ataupun juga perkara yang Nabi menyuruh cuman Anas kada menggawi. Anas, kenapa kamu kada menggawi ya Nabi? Nah, Nabi kada pernah menyambat gitu selama 10 tahun ya Sayyidina Anas bin Malik. Masya Allah, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Sayyidina Anas bin Malik ini disuruh Nabi untuk kayak menukarkan barang bahasa kitanya ke suatu tempat. Tulang kayak si Anas bin Malik nih, pas di jalan melihat kekanakan permainan, umpat kayak si Anas permainan juga sampai keinget lagi suruhan Nabi tadi. Sekalinya mulai jauh Nabi melihat sudah banyak anak si Anas permainan dan datangi Nabi mulai belakang. Pas sudah sampai di belakangnya Sayyidina Anas tadi, tubuh Nabi pakai 2 tangan Nabi, matanya Sayyidina Anas bin Malik. Tapi dia Sayyidina Anas bin Malik, aku sudah tahu. Dari mana aku tahu aja? Dari harumnya tangan Rasulullah itu, dari harumnya dan juga lembutnya tangan Rasulullah itu. Bahasa kitanya parfum ini harumnya aja. Jadi aku tahu aja, cuman aku pura-pura kada tahu aja Sayyidina Anas bin Malik. Jadi aku gesek-gesekkan kepalaku ke dadanya Nabi aja, tempulu aja, apabila lagi. Masya Allah Sayyidina Anas bin Malik. Hingga dilepas sidin tadi, tangan sidin tadi. Wahai Anas, mana pesananku aja Nabi nih. Rasulullah lu kan ingat lagi ya Sayyidina Anas. Ini ulun tolak dia Sayyidina Anas. Maka dia Sayyidina Anas, Nabi itu pada bertambah kecuali dengan senyumannya. Masya Allah Sayyidina Anas bin Malik. Mun kita ini kita tahu lagi lah. Dan kita kalau menuruti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ada suatu kampung yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan maksiat di kampung tersebut. Kepada Allah lawan Jibril, wahai Jibril datangi kampung tersebut, balik ya Allah Ta'ala. Zaman dulu kan pernah berapa kampung yang pernah dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jibril datangi kampung tersebut, balik ya. Datangi Jibril, pas sudah sampai ke tempat situ ya Jibril melihat kekanakan menangis. Pas menangis kekanakan, datang mamanya.
Datang mamanya langsung menyusui, sampai kekanakan tadi menangis. Nah pada waktu itu juga berkat nang melihat kekanakan menangis, berkat juga melihat nang puikalnya tadi langsung pasti sayang oleh anaknya. Jadi Allah Ta'ala ini dasar memang bujur-bujur kasih sayang lawan makhluknya. Lalu langsung mewahyukan lawan Sayyidina Jibril, wahai Jibril, sudah aku tolak, aku maafkan para kampung tersebut berkat nang mamanya tadi menyusui lawan anaknya. Masya Allah, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dan juga pernah dikisahkan Bani Israel beribadah ratusan tahun beribadah, kan orang dulu panjang umurnya. Jadi anak masuk surga dengan amalnya aja, anak dengan rahmatnya Tuhan aja. Kan kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini orang nih hendak pakai amalnya aja ratusan tahun beribadah, sekalinya Allah Ta'ala kita timbang pakai nikmat mata aja ada sesuai sekalinya. Nah jar ahli ibadah nih, ayo ulun masuk surga dengan rahmatnya pian wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga pelacur dulu, mungkin kalau pada saat di zamannya Bani Israel, pelacur ini pas bulik dari gawiannya ngarannya pelacur atau LC zaman kita ini, bulik dah tuntung anak bulik ke rumah. Di suatu ketika, suatu tempat melihat anjing kehausan pada waktu itu, dicarikannya wadah nih, hendak ke sumur dia, mencari wadah hendak mengambil ke sumur, kada dapat, sekalinya mengorbankan sepatunya dikorbankan, dari ceboknya diminuminya kan anjing tadi, babinya minum juga pakai tangan, lain pakai sepatu tadi kan dia diminumnya anjing ini diminuminya sampai itu untung anjing tadi kehausan. Dah bulik juga si pelacur tadi itu. Suatu ketika dapat hidayah sekalinya bertaubat. Dan singkat cerita meninggal si binian tadi. Meninggal orang kampung namanya pelacur dulunya. Sekalinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takajutenya maka semasa ulun hidup jar gawin kada senang nih tadi. Sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena pernah meminumi anjing waktu kehausan. Nah, anjing waktu kehausan pernah diminuminya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semasa hidupnya gawinnya itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW berkasih sayang kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan juga di dalam kitab ini ada seorang hamba pada zamannya Bani Israel. Pada zaman tersebut sedang kelaparan, pada zamannya Bani Israel kelaparan. Maka jadinya saat dalam hati menyambat nih, seandainya nih aku diisi gandum jarnya, aku sedekahkan lawan orang-orang nih, hampir orang-orang kelaparan jarnya. Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi pada zaman itu, wahai Nabi, ya Allah Ta'ala sampaikan lawan si fulan, yang mana fulan tersebut menyambat di dalam hatinya seandainya isi gandum hendak memakannya orang supaya orang ada kelaparan lagi. Nang berkat perkataannya ini aku ampuni semua dosanya dan aku beri pahalanya. Masya Allah, belum lagi menggawi sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan
bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak kita lihat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa, berbelas kasihan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita kada kau mengumpati ibadah beliau, kita kada kau mengumpati banyak amalan-amalan yang sidin gawi, tapi paling kada sifat sidin kita bisa mengumpati mutabaah, yaitu berbelas kasihan nih tadi nih. Karena orang sudah berbelas kasihan ya Nabi, yarhamur rahman, Allah Ta'ala bakal menyayangi kita. Maka man sudah Allah Ta'ala menyayangi kita, beruntung kita insyaallah di dunia dan di akhirat. Tahuilah orang yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berbelas kasihan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan segala urusan kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ghfir bi'ilmihi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit-taqwa wa jibna bi'afiyah. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin wa hdina ila siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Afu minkum. Minta rela ada salah-salah kata, minta rela dunia akhirat.